Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 baik IPA maupun IPS, kembali lagi sama Ibu di pertemuan ini. Tetap kita berkelanjutan yaitu bab 4 kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari nabati. Nah, saya Leni Atmiasari, guru pengampu mata pelajaran kewirausahaan. Ya, prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang poin yang A ini ya, poin yang A ini perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu atau mengingat-ingat terlebih dahulu pertemuan pada minggu yang lalu, yaitu kita menyatakan kembali apa itu pengertian tentang wirausaha pengolahan makanan. Wirausaha pengolahan makanan adalah pilihan yang terbaik atau pilihan yang baik bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan modal yang ada, dari mulai skala rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar ya. Jadi bisa dari usaha kecil sampai dengan usaha yang besar. Itu tadi pengertian wirausaha pengolahan makanan. Anak-anakku semua, pada hari ini kita membahas perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, perencanaannya seperti apa? Sebelum kita merencanakan suatu usaha, kita tentu tahu dulu ini ya nak ya. Kita minggu kemarin juga sudah mempelajari tentang teknologi pengolahan. Tapi teknologi pengolahan juga bisa memberikan nilai tambah pada sumber daya ya alam. Apa nilai tambahnya dengan adanya teknologi pengolahan? Yaitu memperluas pendistribusiannya. Artinya apa? Kalau tadi si singkong itu ya berupa singkong dicabut dijual di pasar, paling lama penjualan yaitu sehari 2 hari. Ya lebih dari itu rasa singkong sudah berbeda ya nak ya. Dan tambah lama tambah membusuk ya, biru dulu lalu membusuk. Nah itu jadi perluasan distribusinya itu sangat sempit gitu ya, tidak lama jangkauannya seperti. Tapi kalau diubah singkong diubah menjadi tepung tapioka, berarti distribusinya itu lebih luas, bisa satu Indonesia ya. Jadi bisa sampai 1 tahun mungkin. Nah itu pendistribusiannya semakin luas. Artinya apa? Kalau pendistribusiannya semakin luas, dia di sini yaitu penyerapan tenaga kerja. Ya, kalau sudah diubah menjadi tepung tapioka, otomatis kan yang kerja juga banyak, membutuhkan tempat pabrik pembuatan tepung tapioka. Nah itu menyerap tenaga besar yang banyak. Terus membutuhkan orang-orang yang berada di bidang misalnya distributor ya, sehingga bisa sampai ke tangan konsumen. Terus selanjutnya itu peningkatan devisa negara. Nah itu sangat menguntungkan juga dengan adanya teknologi pengolahan. Sampai di sini paham ya anak-anakku semua. Terus ini selanjutnya yaitu kita membahas ini ya, ada di paling atas ini, pengertian makanan awetan dari bahan nabati. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya yaitu di sini makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik menggunakan pengawetan maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Itu tadi pengertian daripada makanan awetan dari bahan nabati. Tujuan adanya suatu makanan awetan dari bahan nabati itu apa sih? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, anak-anakku semua, khususnya masyarakat setempat,
juga untuk dijual ke daerah lain. Wisatawan atau pendatang. Nah, itu kalau kita berkaitan dengan wisatawan berarti apa? Makanan awetan dari bahan nabati yang kita buat itu bisa dijadikan suatu oleh-oleh gitu ya untuk wisatawan. Nah, itu tadi ya. Dengan adanya terobosan ini diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar nabati sehingga untuk didistribusikan ke daerah lain dan bisa juga diekspor gitu ya. Anak-anakku semua di sini ada yang berkolam warna coklat nih, kamu baca ya nak ya. Ya, kalau kamu kurang jelas gitu ya dengan materi atau dengan hal ini, materi yang banyak ini tidak jelas, tidak bisa terbaca, kamu bisa buka ya, kamu ketik aja buku PKWU kelas 10, nanti dia muncul di halaman 103 ini. Mengapa wirausaha makanan awetan dari bahan nabati itu banyak ya orang mau berwirausaha gitu ya. Nah, mengapa wirausaha makan awetan dari nabati menjadi pilihan utama gitu ya? Itu ada alasannya. Di situ ada 6 poin ya. Yang poin pertama yaitu produknya sangat bervariasi. Apa sih maksudnya produknya sangat bervariasi? Itu nanti Ibu jelaskan. Kedua yaitu bahan baku mudah didapat. Ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari gitu ya. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. 5. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. 6. Pasar sangat terbuka bebas. Baiklah, Ibu akan membahasnya satu-satu. Produk sangat bervariasi ya. Produk sangat kamu tahu makanan, minuman itu sangat bervariasi. Semua orang memiliki cita rasa yang berbeda-beda, memiliki latar belakang tradisi yang berbeda-beda. Tentunya bisa membuat produk yang sangat bervariasi. Artinya apa? Bisamu apa, mau buat apa. Nah, itu bisa kamu menjadi alasan yang pertama. Terus yang kedua, bahan baku mudah didapat. Bahan baku mudah didapat, artinya bahan baku itu ada di sekitar kita. Misalnya nih kita di Lampung ya. Di Lampung itu yang namanya pisang itu sangat melimpah, bahkan banyak gitu. Kalau dijual pisang begitu saja kan murah gitu. Berarti kita harus mengolahnya dengan apa? Dengan teknologi pengolahan. Ya, bahan baku mudah didapat. Misal singkong itu tadi banyak, mau kita apakan singkong itu gitu ya, atau pisang itu mau kita apakan. Nah, terus yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Apa artinya? Misalnya tadi pisang ya. Pisang itu apa teknologinya, pengolahannya, mau kita bikin ceriping pisang atau keripik pisang. Keripik pisang itu kan gampang sekali, dipotong-potong, digoreng gitu kan. Dan dapat dipelajari, artinya dapat dipelajari itu otodidak aja kita bisa kan, tanya sama orang tua kanan kiri ya, tinggal variasinya apa ya. Jadi modifikasi kamu apa, misal diolah dikasih dengan coklat, dikasih bubuk strawberry, dikasih bubuk durian. Nah, itu modifikasinya ya. Jadi terus selanjutnya, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Artinya kamu mau bikin tapi peralatan kamu ya belum ada, uangmu cuma sedikit ya, kamu beli sesuai dengan dana yang tersedia ya. Misalnya mau beli wajan yang harganya 50.000, nah beli yang 50.000 sesuai dengan kondisi keuanganmu gitu ya. Terus selanjutnya yaitu ada pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat.
kemasan itu kan macam-macam ya, nah ada kemasan primer, sekunder, tersier gitu ya. Terus ada lagi dari bahan alami, ada dari bahan buatan gitu kan. Kalau alami misal daun pisang, daun jati, nah itu alami. Terus kalau semuanya dari buatan ya plastik itu lagi ya, plastik itu. Selanjutnya ya, sampai sini udah ya, ada 6 item ini kamu harus hafal. Selanjutnya kita mengarah ke sini. Pengembangan makanan awetan. Pengembangan makanan awetan dari bahan nabati selain dapat membuka peluang usaha yang cukup besar, juga otomatis dapat memperluas lapangan pekerjaan, ya. Terus meningkatkan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya di daerah, sehingga akan mendorong dan menumbuh kembangkan ya perekonomian masyarakat daerah. Jadi kalau kamu mau berwirausaha itu ya perekonomianmu, ekonomi masyarakat daerah itu akan meningkat gitu. Jadi jangan cuma mau bengong mau ngapain, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencari rezeki itu banyak sekali. Yang penting adanya suatu usaha, niat dulu usaha gitu ya, tidak usah ragu. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan awetan nabati dari bahan nabati agar cita rasa bervariasi, penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Jadi modifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Nah, kamu harus bisa. Biar apa? Biar tidak jenuh. Ya, kolipik pisang dari zaman dulu digoreng rasa original gitu-gitu aja ya. Kalau yang makan ya orang zaman dulu istilahnya orang ibu kita itu senang-senang aja. Tapi kalau untuk anak-anak zaman modern ya harus diolah sesuai dengan apa sih selera pasar pada saat ini gitu kan, kita harus bisa melihat gitu ya nak ya, kondisi pasar, peluang usaha kita itu tadi. Selanjutnya di sini ada pada halaman 104. Pada halaman 104 ini perlu Ibu ingatkan ya. Perlu diingat malahan sama kamu atau kalian semua yang ada di mana saja ya, karena ini daring ya, Nak ya. Bahwa berwirausaha itu harus sesuai dengan karakter dan hobi kita, akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan berwirausaha yang tidak kita sukai ya. Kalau kita nggak suka ya sebentar-sebentar apa ya istilahnya kita menyerah gitu ya. Tapi kalau seneng ya, walaupun pertama gagal ya kita coba 1, 2, 3 kali gitu ya, tetap dengan semangat karena kita seneng ngurusinnya dengan ikhlas itu tadi. Anak-anak semua ada pesan dari seorang Insinyur Suarsarsono Wijandi MSc ya, itu adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian IPB, sekarang sudah almarhum ya nak ya. Dia memberikan pesan dan motivasi ya begini nak. Selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Nah, artinya apa? Kalau rasa produk yang kamu ciptakan itu enak sesuai dengan selera pasar, maka apa? Itu jelas ya. Pasti lakunya gitu. Jangan takut berdagang nggak laku gitu tadi ya. Jadi harus percaya diri nak ya. Terus selanjutnya anak-anakku semua, sebagai seorang wirausahawan pemula sangat dianjurkan untuk lebih kreatif nak dan inovatif. Kamu tahu kan kreatif itu apa gitu kan? Kreatif itu menemukan hal yang baru, sedangkan inovatif atau inovasi itu memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Nah, itu kamu harus tahu tuh pengertian kreatif dan inovatif sebelum kamu terjun berwirausaha, harus ngerti. Artinya selalu melakukan versifikasi produk, pengembangan produk ya, agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pesaing. Jadi dengan pesaing pedagang lain yang mungkin sama, kita harus mempunyai ciri khas produk kita itu apa, tuh ya, rasanya atau kemasannya atau harganya itu kita harus mempunyai ciri khas dengan pesaing ya. Itu tadi
penjabaran kita di poin A perencanaan ini. Nah, selanjutnya nih Ibu kasih contoh nih. Ini adalah kopi murni ya. Kopi murni. Kopi itu sangat dihasilkan banyak sekali dan melimpah di Lampung ya. Kopi termasuk oleh-oleh khas Lampung ya Nak ya. Ini ada kopi murni AB ya, dia kopi asli tanpa campuran. Penikmat kopi hitam ya. Anak-anakku semua tentu bisa kita ingat. Oleh-oleh khas dari Medan itu ada bika Ambon, sirup markisah. Kalau dari Padang itu ada dadi dan rendang. Nah, rendang kamu habis ya masak daging rendang toh, daging rendang itu macam-macam. Kalau yang dari rendang yang dari Padang ini biasanya dia masaknya tidak menggunakan gula gitu ya, ada perbedaannya. Tidak menggunakan kunyit, hanya menggunakan daun kunyitnya aja gitu ya. Sedikit-sedikit kamu harus tahu. Kalau dari Sukabumi dikenal dengan mochi. Kamu tahu kan mochi? Bunder-bunder kenyal-kenyal itu ya. Terus selanjutnya dari Yogyakarta itu ada bapia. Nah, bapia merupakan pangan khas dari daerah Yogyakarta. Nah, baiklah sampai di sini untuk hari ini ya. Semoga kalian ngerti ya dan dipahamilah dulu ya anak-anakku. Baiklah, saya Leni Atmiasari. Ibu tutup ya anakku. Ibu tutup ya anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.